Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Melalui pujian telah kami naikkan kepada Tuhan. Oh, sungguh Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa atas kehidupan. Akan Allah yang terus memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Berkati kami ya Tuhan, setiap jemaat-Mu yang hadir sore hari ini. Yakinkan kami akan kuasa-Mu, yakinkan kami akan cinta-Mu yang besar dalam hidup ini. Sehingga di dalam segala keadaan kami tetap meninggikan Engkau yang adalah Allah. Kami tetap memperkenankan hati Tuhan di dalam segala keadaan yang kami alami. Roh Kuduslah yang akan memberikan keberkatan. Terima kasih ya. Berkat-Mu atas seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir di sore hari ini. Haleluya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan semua, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ya, selamat sore Bapak Ibu, shalom. Shalom. Puji Tuhan, pada kesempatan sore hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat saya dan saudara boleh kita berkumpul bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ini bukan satu kebetulan Bapak Ibu ya, tetapi itu adalah sesuatu hal yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu pada kesempatan saat ini saudara, kita akan membahas satu subtema gereja kita, yaitu Allah ditinggikan, dengan tema besar Live by Faith atau hidup oleh iman. Puji Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 46 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Jika sudah semua saudara, kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini di dalam Mazmur 46
ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Sampun nggih? Sampun. Puji Tuhan. Ya, mari kita akan baca bersama-sama. Jangan saling mendahului Bapak Ibu ya, tetapi pelan-pelan saja sambil mencerna dari apa yang kita baca. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Puji Tuhan. Saudara, di dalam dunia ini tentunya ada banyak hal yang membuat kita menjadi resah. Betul, saudara? Betul ya? Yang membuat saudara resah, baik termasuk saya di dalamnya, saudara. Entah itu suasana politik yang tidak menentu, entah itu situasi ekonomi juga yang tidak menentu, bahkan mungkin saja tentang keberadaan kita yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Entah itu hal yang menyenangkankah atau juga hal yang tidak menyenangkan. Tidak hanya saja itu yang membuat hati kita menjadi gelisah, bahkan takut, khawatir, tetapi juga bisa mengenai tentang kondisi kesehatan kita. Betul, saudara ya? Kadang-kadang ya, saya sudah berdoa, Pak, saya sudah ke rumah sakit, Pak, tetapi kondisi saya itu tidak pernah kunjung sembuh. Tidak hanya saja itu tentang kebutuhan-kebutuhan yang kadang membuat hati kita menjadi
gelisah. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan itu datang silih berganti di dalam kehidupan ini. Perubahan itu silih berganti. Keadaan itu kadang-kadang bisa berubah hari demi hari. Hari ini mungkin kita dalam keadaan baik-baik saja, besok belum tentu dalam keadaan baik. Anak-anak kondisi mereka mungkin baik-baik hari ini, belum tentu juga hari esok masih baik. Belum lagi tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan yang silih berganti. Hati kita itu menjadi gelisah. Maka saudara yang kasih Tuhan, di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini adalah satu kesaksian seorang anak Tuhan yang adalah namanya itu Bani Korah, yang juga adalah seorang pelayan Tuhan, atau di dalam gereja itu sebenarnya tim pujian, pemimpin pujian. Ya, Saudara. Tim pujian atau ada tim musik biasanya. Jadi mereka itu di dalam bait Allah itu ya tugasnya itu mereka menaikkan pujian. Kan pujian bisa jadi song leader kalau zaman sekarang juga, atau paduan suara, atau bisa juga di dalam hal musik, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, di dalam bagian ini Bani Korah itu menaikkan pujian tentang penganggungan atau pengakuan terhadap iman kepada Allah. Bagaimana Allah itu telah menyatakan kuasanya di tengah-tengah kekalutan yang mereka alami. Secara khusus di dalam konteks ini saudara, bahwasanya Asyur itu menginvasi, atau apa nih? Menginvasi itu ya saudara, ingin mau menguasai. Nah, tentunya saudara, Asyur ini adalah negara adik kuasa. Kalau zaman sekarang itu super power yang memiliki kekuatan militernya, kekuatan ekonominya, segala macam. Kalau bahasa kerennya itu zaman sekarang itu seperti ya Amerika, saudara ya. Apa-apa kalau banyak sudah ngomong Amerika terhadap satu negara, maka dia bisa melakukan dengan kekuatan dan kemampuannya, saudara. Baru-baru beberapa waktu yang lalu itu negara apa yang dia tangkap presidennya, saudara? Gampang sekali buat dia, betul gak saudara? Bahkan sampai langsung dia tahu loh tempatnya, malah di kamarnya, lalu dibawa. Jadi saudara, segala kecanggihannya itu saudara, maka itu menjadi sesuatu hal yang membuat ketakutan, khususnya orang-orang Israel atau umat Tuhan. Maka saudara, di dalam pengakuan Bani Korah ini memberikan satu pengakuan, tentunya kegelisahan ketika mereka kalau ditakluk di bawah kekuasaan mereka, maka bagaimana? Tentunya ada hal-hal yang membuat hati mereka menjadi sulit. Tidak ada satupun orang yang senang di bawah kekuasaan. Tidak ada. Maka tidak heran saudara, di dalam bagian ini membawa satu kegelisahan, ketakutan di dalam hati mereka. Dari mana pertolongan kita nantinya? Siapa yang menolong kita? Siapa yang mampu melepaskan kita dari kondisi itu? Maka di sisi yang lain, Bani Korah memberikan satu pengakuan iman bahwa ada satu pribadi yang berkuasa, yang mampu menolong mereka, dan pertolongannya itu telah terbukti. Tidak hanya saja khayalan, tidak hanya saja khayalan mereka, tetapi pribadi itu pertolongannya telah nyata. Kuasanya telah mereka saksikan dan telah terbukti bagi mereka.
Di antaranya saudara, dan Korah ini tentang mereka melihat bagaimana tentang mereka keluar dari perbudakan Mesir. Ini saudara. Kita tahu Tuhan Allah itu memerintahkan siapa? Musa, supaya mereka keluar dari tanah perbudakan atau tanah Mesir. Betul saudara ya? Lalu apakah dengan pernyataan Tuhan disampaikan kepada Musa, lalu Musa menyampaikan kepada Firaun, lalu serta-merta lalu Firaun membiarkan mereka untuk keluar dari perbudakan? Gimana? Serta-merta? Dengan senang hati dia mengeluarkan? Enggak. Gak mau Firaun. Lalu bagaimana? Seolah-olah Musa berbicara kepada siapa? Pada Firaun. Bahwa kami akan keluar dari tanah perbudakan ini. Maka pada akhirnya saudara, dari tulah pertama sampai tulah yang terakhir, Tuhan kasih untuk apa? Menyatakan kuasanya kepada orang-orang Mesir, supaya orang-orang Israel itu atau umat Tuhan itu keluar dari bawah kekuasaan daripada Firaun. Tulah yang terakhir apa yang dikasih kepada Firaun? Tulah yang terakhir, tulah yang 10. Anak sulung mati. Setelah itu bagaimana? Firaun barulah seolah-olah dia mengizinkan keluar orang-orang Israel dari apa? Dari tanah Mesir, seolah-olah dan tanda kutip saudara. Itu keterpaksaan, tetapi dalam hatinya terus apa? Menguasai dan memperbudak siapa? Umat Tuhan atau orang-orang Israel. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, dia tidak rela sebenarnya untuk melepaskan, tetapi dia hanya terpaksa. Alkitab menceritakan, oleh karena anak sulung itu justru dia membawa duka cita yang besar di tengah-tengah bangsa Mesir. Lalu dia mengizinkan pergi orang-orang Israel atau umat Tuhan saja. Tidak berselang kemudian saudara, oleh karena apa? Hatinya mulai apa? Panas lagi saudara ya. Saudara, hatinya panas, lalu bagaimana? Firaun menyuruh prajuritnya untuk mengejar orang-orang Israel atau umat Tuhan. Coba lihat saudara, yang mengejar dari belakang, lalu dikatakan, dikisahkan di dalam Alkitab kita bahwa umat Tuhan itu tidak lagi ada jalan keluar, maka di belakang ada musuh. Tentunya orang prajurit Firaun itu sudah orang-orang yang sudah mahir, saudara. Orang-orang sudah diperlengkapi dengan senjata yang lengkap. Zaman dulu seperti itu, kuda ya saudara ya. Beda zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ini kan beda toh. Kalau banyak alat-alat dirgantaranya itu luar biasa saudara ya. Kalau zaman dulu setidak-tidaknya ada panahnya, ada kereta kudanya saudara. Tetapi saudara, anak-anak Tuhan sudah terjebak sulit untuk mereka melepaskan diri mereka. Di belakang ada prajurit Firaun atau bangsa Mesir yang hendak membunuh mereka dan membinasakan mereka. Tetapi di depan saudara ada laut Tebrau atau laut merah. Kira-kira saudara dalam kondisi seperti itu bagaimana? Ya masalah. Belakang musuh yang membantai, di depan laut
Laut Tebrau atau Laut Merah, nggak mungkin berenang kok. Nggak mungkin berenang ya mati juga saudara ya. Apalagi kalau rupanya anaknya ada, istrinya ada, saudara, bawaannya semua dibawa sama mereka, bawaan mereka. Kira-kira kalau renang sendiri-sendiri sudah, apalagi di budak pada zaman itu saudara ya. Keahlian berenang pun, kalaupun ada saudara, ya langsung tenggelam saudara ya, mati. Saudara dikasih Tuhan, bisa kita melihat hal itu saudara. Kondisi sudah kehilangan pengharapan, keputusasaan. Di belakang ada orang prajurit yang membantai mereka. Di depan tidak ada jalan keluar, laut yang membentang. Tapi cara Tuhan itu loh saudara, ajaib. Yang sedang memperlihatkan kepada mereka tentang kuasanya yang besar kepada umatnya. Dia sedang menunjukkan perhatian dan kepeduliannya kepada umatnya yang menjadi biji matanya. Maka tidak heran saudara, Bani Korah itu dia mengatakan tadi, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan apa? Sangat terbukti. Dahada itu yang mereka tidak tahu apa yang hendak mereka perbuat. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Pasti yang ada dalam pikiran mereka hanya kematian. Tetapi cara ajaib daripada Tuhan, suruh Tuhan menyuruh Musa untuk apa? Mengangkat lalu Alkitab mencatat bahwa dengan kuasa Allah, Laut Tebrau itu terbelah. Coba bayangkan ya, kadang-kadang saya itu loh saudara, pernah saya lihat filmnya saudara ya. Kadang-kadang juga saya sedikit berimajinasi saudara. Coba bayangkan ya, luas itu ya saudara. Sekarang laut itu dengan cara Tuhan yang ajaib dengan kuasanya, lalu Laut Tebrau itu terbelah menjadi dua. Di dalamnya kering. Saya mikir-mikir ya, berapa tinggi itu ya saudara ya, semacam menjadi tembok raksasa kalah dengan tembok jebol yang Jakarta itu saudara. Itu bisa bayangkan saudara. Kiri kanan seolah-olah menjadi tembok raksasa untuk membentengi mereka, dan di dalamnya mereka itu berjalan saudara. Kedahsyatan Tuhan dengan kuasa. Ketika mereka melihat hal itu sudah menjadi apa? Hati mereka itu menjadi apa? Kagum terhadap karya Tuhan atas mereka. Setelah semua bangsa Israel melewati Laut Tebrau itu, lalu orang-orang Mesir atau prajurit Firaun, mereka sudah sampai di tengah-tengah lautan, semua dengan kereta kudanya, dengan segala kecanggihannya. Kalau kita mencatat bagaimana orang Israel tadi terluput dari prajurit Mesir atau prajurit Firaun. Bahkan justru sebaliknya, seluruh prajurit Firaun. Lalu bagaimana? Setelah mereka masuk semuanya, lalu laut itu menjadi apa? Menyatu kembali. Saudara bisa bayangkan hal ini saudara, sehingga saudara melalui pujian ini mereka menaikkan kepada Tuhan sebagai bentuk pengakuan iman mereka atas kehadiran Tuhan, atas kuasa Tuhan, atas pertolongan Tuhan, bahkan atas pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka.
Itu sebabnya dikatakan tadi bahwasanya Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itu bukan isapan jempol, bukan sekedar khayalan. Tidak hanya saja sekedar imajinasi mereka tentang kuasa Allah, tidak, tetapi adalah satu hal yang nyata yang telah Tuhan perlihatkan kepada mereka, yang membuat hati mereka menjadi gemetar dan kagum, sekaligus menyatakan bahwa sungguh Allah itu adalah Allah yang dahsyat, yang tidak terpahami, bahkan tidak terselami kuasanya bagi mereka. Mungkin di dalam kegaguman mereka akan kuasa Tuhan yang dinyatakan lewat pengakuan iman ini. Ada banyak mungkin ekspresi ketika mereka merasakan kegaguman. Betul? Setidaknya 2 ekspresi yang mereka nyatakan. Biasanya ya, saya tidak tahu saudara-saudara, mungkin pernah kita mengalami sesuatu hal yang ajaib dalam hidup kita. Itu kan pengalaman kita, tidak boleh kita generalisir satu dengan yang lain. Tetapi ada satu pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, dengan kita sendiri. Biasanya awal-awal ketika kita ada pengalaman rohani yang ajaib itu dinyatakan dalam hidup kita, biasanya ada 2 ekspresi kita. Pertama, nangis sejadi-jadinya. Pernah sudah nangis? Oleh karena bagaimana kita kagum akan hal-hal yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita. Kita nangis sejadi-jadinya. Nangis bukan nangis karena kecewa, saudara ya. Meneteskan air mata bukan karena kepedihan, saudara, bukan. Tetapi ada satu pengalaman rohani oleh karena perjumpaan kepada Tuhan. Lalu kita berkata, Tuhan, sungguh dahsyat kuasa-Mu, sungguh dahsyat pertolongan-Mu, sungguh dahsyat kuasa-Mu yang tidak pernah terpikirkan oleh kami. Dan membuat hati kita akan hancur. Lalu kita berkata, Tuhan, inilah hidup. Hidup ini Engkau yang mengendalikannya. Hidup ini adalah di bawah kuasa. Itu ekspresi yang pertama. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang ajaib dari Tuhan. Tapi ekspresi yang kedua, ada orang, saudara ya, yang menunjukkan ekspresinya ketika dia mendapatkan sesuatu hal yang tidak terduga atas hidupnya. Apa saudara? Senang. Betul kan? Pernah dapat hadiah, tapi hadiahnya tanpa terduga. Oh, bahagia sekali. Senang sekali. Wajahnya senang sekali, gembira, bahagia, karena itu adalah ekspresi dari hati. Oleh karena ada sesuatu hal yang istimewa, yang spesial yang didapatkan. Maka di dalam bagian ini sangat indah sekali apa yang dikatakan. Di dalam pengakuan iman itu termasuk di dalam ibadah kita. Mungkin ada kita yang bersuka cita di dalam hati kita, sehingga kita meneteskan air mata di hadapan Tuhan, no problem. Ada juga yang bersuka cita mengangkat tangan, yang tidak masalah. Kadang-kadang di gereja kita zaman sekarang ini yang diperdebatkan apa sih? Boleh atau tidak boleh. Nah, itu tidak boleh sebenarnya terjadi seperti itu. Boleh nggak ini? Seharusnya ketika kita menghayati tentang karya Tuhan dalam hidup kita, entah kita meluapkan segala sukacita kita itu di dalam bentuk tetesan air mata oleh karena kekaguman kita atas karya Tuhan dalam hidup ini. Entah juga kita berbahagia, itu no problem. Maka di dalam bagian ini saudara boleh kita melihat kembali bahwa sungguh
ajaib sekali pertolongan Tuhan di dalam kesesakan mereka. Itu sebabnya dikatakan tadi pemazmur, khususnya Bani Korah, saudara, mereka menaikkan pujian pengagungan sebagai bukti pengakuan iman mereka kepada Tuhan. Maka di dalam ayatnya yang ketiga dan keempat, ayat yang ketiga dan keempat, ia berkata demikian. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. So, Bapak Ibu bisa melihat hal ini. Kalau kita yakin tadi bahwa Allah sebagai pelindung yang nyata, Tuhan adalah tempat yang aman dan sumber kekuatan saat situasi genting, bahkan digambarkan saat bumi berubah atau gunung-gunung goyang ke dalam laut. Kalau bahasa kerennya sekarang itu loh saudara, bencana alam terjadi di mana-mana. Betul enggak? Keadaan situasi yang tidak menentu seharusnya tidak membuat hati kita menjadi goyah. Kenapa? Karena ada jaminan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka itu sebabnya dilanjutkan di dalam ayat yang kelima dan keenam. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Apa yang kita dapat di sini? Bahwasanya saudara, di dalam segala keadaan tadi, entah itu fenomena alam, kalau bahasa sekarang itu loh saudara, fenomena alam. Beberapa waktu yang lalu itu saudara, di negara kita ada beberapa daerah yang kena bencana alam. Betul saudara? Daerah mana? Ada Aceh, ada Tapanuli Tengah, itu namanya Sumatera. Biasanya kalau kami lewat itu saudara, daerah itu. Yang ketiga di daerah mana? Padang. Yang lebih banyak membawa korban itu saudara di daerah Tapanuli Tengah. Saya mengatakan bahwa itu mungkin bukan fenomena alam sebenarnya, karena memang mungkin itu kelalaian atau keserakahan daripada manusia. Yang seharusnya hutan itu yang menjadi hutan, saudara ya. Bukan berarti kita tidak mengelola hutan, saudara ya. Seharusnya orang-orang atau manusia itu sebenarnya apa yang diajarkan oleh Alkitab itu sebenarnya boleh enggak kita mengambil kayu di hutan? Boleh, saudara. Tetapi kita tidak boleh menjadi serakah. Nah, coba bayangkan kalau umpamanya hutan itu digundul, saudara ya, maksudnya ditebang, yang mungkin sudah ratusan tahun pohon-pohonnya lalu ditebang, dan bukan hanya 1-2 batang, saudara, tetapi itu bisa berhektar-hektar. Coba bayangkan. Tapi yang saya mau katakan itu fenomena alam, entah itu gempa bumi misalnya, apalagi bencana alam, banjir segala macam. Beberapa tahun yang lalu, dalam 20 tahun yang lalu itu tsunami misalnya, itu kan fenomena alam, kita tidak tahu sebenarnya. Walaupun dikatakan gesekan lempengan, tetapi saudara, seharusnya orang-orang percaya itu di dalam segala peristiwa kejadian yang demikian tidak membuat hati mereka sebenarnya
menjadi takut, seolah-olah tidak ada pengharapan daripada Tuhan. Seolah-olah mereka kehilangan pengharapan, bahkan mereka hidup dalam keputusasaan. Tidaklah demikian. Maka seperti dalam Bani Korah tadi, di depan mereka ada Laut Tebrau, di belakang mereka ada prajurit Mesir. Tetapi Tuhan itu memberikan pertolongan kepada mereka. Ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Itu sebabnya saudara, justru kehadiran Allah itu yang menjadi jaminan atas kehidupan kita. Fenomena alam bisa terjadi, situasi politik yang ada di zaman kita sekarang ini mungkin saudara, seharusnya tidak membuat hati kita menjadi apa? Takut dan gelisah, seolah-olah saudara kita tidak punya pengharapan, seolah-olah saudara kita tidak punya perlindungan. Maka di dalam bagian ini yang mengatakan kepada kita, hendak kamu orang-orang percaya, di dalam segala situasi apapun sesungguhnya ada yang menjamin perlindungan atas kehidupan, terlebih menjamin iman kita kepada Tuhan, memelihara iman kita di dalam segala kekalutan, bahkan di tengah-tengah kebutuhan ekonomi yang mungkin agak sulit zaman sekarang. Justru pautkanlah hati kita kepada Dia yang adalah Sang Pencipta alam semesta ini beserta segala isinya. Tidak hanya saja Dia yang menciptakan alam semesta ini dan segala isinya, tetapi Dia juga yang mengendalikannya. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau hanya Dia menciptakan tetapi Dia tidak mampu mengendalikannya, ya buat apa saudara? Betul. Tidak hanya saja mengendalikan alam semesta ini, tetapi juga pemilik hidup ini. Maka di dalam bagian ayat yang ke-5 dan ke-6 itu, yang kehadiran Allah itu sendiri yang menjamin keamanan kita. Allah berada di dalam kota kediamannya, yang melambangkan bahwa umatnya aman dan tidak akan goyah karena Dia menolong waktu fajar mereka atau tepat pada waktunya. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata waduh jangan-jangan nanti terlambat pertolongan Tuhan atas itu. Tidak ada. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat. Hanya saja kadang-kadang kita saudara pinginnya kita cepat sesuai dengan pikiran kita. Betul tidak saudara? Misalnya ya, orang Israel tadi atau umat Tuhan tadi, kenapa ya mestinya tadi dari sana aja dihadang aja prajurit itu? Ngapain ada mereka? Bahkan apa yang di depan kita ada Laut Tebrau di sana saudara. Itu kan pikiran kita bukan? Mana tahu kita, mana mengerti kita caranya Tuhan untuk menolong mereka. Bahkan justru apa? Di luar pikiran mereka, setelah mereka melewati Laut Tebrau, barulah Tuhan Allah dengan karyanya yang ajaib menutup Laut Merah itu, dan akhirnya apa? Semua musuh mereka menjadi binasa. Jadi tidak ada hal yang terlambat bagi Tuhan. Hanya saja di dalam pemikiran kita yang terbatas melihat karyanya dan pekerjaannya atas kehidupan kita, bahkan pertolongannya. Jadi waktunya Tuhan itu tepat saudara. Tidak ada kata terlambat, atau tidak ada juga kata oh Tuhan lalai. Tidak ada saudara. Maka di dalam bagian ini dikatakan tadi di dalam ayatnya yang ke-9 dan ke-10 dia mengatakan saudara, ayat 7, 8, 9 dan 10 dia berkata demikian ya, bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang yang memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur.
Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Apa maksudnya sih di dalam ayat ini? Saya ambil satu kesimpulan, saudara. Kuasanya menghentikan peperangan, betul tak? Atau semua yang terjadi ada di bawah kendali daripada Tuhan. Tidak ada satupun kejadian-kejadian di dalam dunia ini, termasuk dalam hidup kita, anak-anaknya, yang di luar kemampuannya atau ketidaktahuan Allah. Tidak ada. Allah tahu, Allah mengerti. Itu sebabnya di dalam pengakuan iman ini dikatakan, kalau Allah yang mengendalikan segala kejadian, Allah juga mengerti dan tahu tentang kebenaran kita, bahkan termasuk kelemahan kita, keperluan kita, maka tidak ada hal yang lain yang menjadi sandaran kita. Tidak ada pribadi yang lain yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Tidak ada hal yang lain atau pribadi yang lain yang menjadi tempat bersandar sepenuhnya, kecuali siapa? Kecuali Dia yang adalah Allah, Tuhan semesta alam, yang selalu menyertai dan memimpin kehidupan. Dan katakan tadi, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Allah Yakub ini, saudara, bukan Allah yang hasil dari imajinasi manusia. Bukan hasil dari pikiran manusia, tetapi Allah yang telah menyatakan dirinya lalu memanggil umatnya. Ini loh kajian. Kalau di dalam keyakinan yang lain, Allah itu adalah Allah yang jauh di sana. Mereka mengerti, tahu tentang Allah itu? Gak ada. Betul gak sih? Lalu bagaimana mungkin kita mengatakan ada Allah, tetapi dia tidak, kita tahu dia siapa pribadinya? Padahal itu adalah Allah hasil daripada imajinasi manusia. Tetapi tidaklah demikian dengan iman Kristen, saudara ya. Iman Kristen itu adalah Allah yang telah menyatakan dirinya, bahkan memperkenalkan dirinya kepada kita, bahwa Dia adalah Allah yang pribadi, yang mampu menolong kita. Tidak hanya saja mampu menolong kita, tetapi yang mengetahui segala keadaan, bahkan termasuk yang menciptakan, bahkan mengendalikan segala sesuatu. Jadi saudara, Allah kita itu bukan hasil dari imajinasi atau pikiran manusia lalu dibuatnya, oh Allah seperti ini, Allah seperti ini. Tidak. Tetapi justru Allah itu adalah Allah yang telah menyatakan dirinya kepada kita, sehingga boleh kita mengenal Dia seperti apa karakternya. Maka di dalam bagian Dia mengatakan, Aku adalah Allah, yang menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang pribadi. Allah yang jauh di sana, tetapi juga Allah yang dekat dengan kita. Betul nggak? Makanya orang bilang, atau di dalam iman kita, Allah yang transenden jauh di sana. Tetapi Allah yang jauh di sana, tetapi juga Allah yang hadir bersama dengan kita. Allah Immanuel. Kita kenal dalam siapa? Tuhan Yesus Kristus. Allah yang tidak kelihatan itu telah menyatakan dirinya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang demikianlah yang menolong saudara, yang mengulurkan tangannya kepada saudara dan saya di dalam segala keadaan yang kita alami.
Maka saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam bagian dilanjutkan, pergilah pandang pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusuhan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Kuasanya, bahkan Dia yang mampu mengendalikan segala keadaan. Itu sebabnya saudara, kadang-kadang yang situasi yang menakutkan sekalipun, seharusnya hati kita bagaimana saudara? Kita tetap mengatakan, Tuhan, Dialah karya-Mu, kuasa-Mu terus nyata atas kehidupan kami, sehingga kami tidak melakukan atau kami tidak berpaling dari Engkau, tetapi kami tetap meninggikan Engkau. Bukan karena kalau kami tidak meninggikan Engkau lalu seolah-olah Allah itu rendah. Tidak, memang Dia sudah tinggi kok. Tetapi itu sudah sepatutnya kami umat-Mu yang telah Engkau tolong, yang telah Engkau lindungi, pelihara demikian rupanya, bahkan telah mengorbankan diri-Mu melalui Putra-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang sempurna dan kekal buat kami. Maka kami, Engkau adalah Allah yang tinggi, dan perlu kami memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau di dalam hidup kami, di dalam setiap keadaan, bahkan di dalam setiap tempat dimanapun kami berada. Maka ditutup di dalam bagian ini saudara, diamlah dan ketahuilah apa saudara? Bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sekali lagi Dia menekankan Akulah, ya, di garis bawahnya. Bahkan dikatakan diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Sekali lagi yang menunjukkan pribadinya, yang memberikan pertolongan kepada umatnya. Maka kita seharusnya umatnya dengan apa? Yakini tentang kedaulatan Allah di atas bangsa-bangsa. Tidak ada satupun bangsa di dalam dunia ini yang tidak dibawa kekuasaannya, termasuk hidup kita. Maka saudara, di dalam segala keadaan yang kita alami, seharusnya tidak membuat hati kita menjadi, kasih kita kepada Tuhan tidak menjadi pudar seharusnya. Karena kita tahu Allah kita itu adalah Allah yang besar. Allah kita itu adalah Allah yang mengetahui segala keberadaan kita. Allah kita itu adalah Allah yang benteng, menjadi benteng yang kuat dan kokoh. Allah kita itu adalah Allah yang selalu mengulurkan tangannya, bahkan memegang tangan kita di saat kita lemah. Bahkan saat kita tidak ada jalan keluar, bahkan tidak mampu lagi, tidak berdaya, justru Allah kita itu memelihara kita hari demi hari. Saudara masih ingat di di cover tema gereja kita itu, saudara, ada 2 pasang kaki, saudara, ya, betul nggak saudara? Di dalam dikisahkan sebenarnya itu suatu kali, saudara, ada seorang anak Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan, ya, di dalam segala kelelahannya, kesesakannya, dia berdoa kepada Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan, jadi makanya 2 pasang kaki itu, saudara, satu kisah itu, saudara. Lalu ketika dia tidak mampu lagi menghadapi kehidupan atau kesesakan, lalu dia menoleh kembali, melihat kembali, loh, tadinya kita berdua berjalan, kok tinggal sepasang kaki.
Lalu dia bertanya, Tuhan, kelihatannya sepasang kaki. Jangan-jangan aku jalan sendiri di tengah-tengah kesesakan, kesulitan. Tapi Tuhan jawab, tidak, kamu berjalan sendiri. Justru di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah ketidakberdayaan, justru apa? Allah menggendong. Pernah tidak terbayangkan oleh kita hal itu? Maka tidak heran saudara, gereja kita mengambil tema tadi apa? Allah ditinggikan. Kalau Allah ditinggikan, maka subtema gereja atau tema besar gereja kita, maka seharusnya kita berjalan dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Hanya melalui itulah Allah ditinggikan. Kalau kita berpegang teguh dan hidup kita dalam berjalan di dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, itu mereka menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Jadi saudara, tidak hanya saja di dalam gereja menaikkan pujian syukur kita, penyembahan kita kepada Tuhan, tetapi pujian penyembahan itu, bahkan pengakuan iman itu harus menjadi nyata di luar gereja, misalnya di rumah kita, di tempat kita bekerja. Wah, sungguh, wow, ini adalah orang-orang Kristen. Tidak hanya saja lip service, tetapi adalah dibuktikan melalui apa? Cara hidup kita, cara melayani kita satu dengan lain. Tuhan memberkati saudara pada petang sore. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami, menyadarkan kami kembali bahwa Engkau adalah Allah yang di dalam kuasa mengasihi. Engkau yang mengendalikan segala sesuatu. Bahkan Engkau adalah pemilik hidup ini. Dan sudah sepatutnya kami orang-orang yang sudah mengalami kemurahan Tuhan dalam hidup kami tetap meninggikan Engkau, memuliakan Engkau sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu yang telah hadir sore hari. Sehingga ketika mereka pulang dengan sukacita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pertolongan-Mu dan berkat-Mu dicurahkan atas kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikian pemberitaan firman Tuhan dan warta gereja. Kami persilakan kepada saudara Ristio Widodo untuk menyampaikan warta gereja di dalam sepekan. Puji Tuhan, semoga pengalaman kita ditolong Tuhan yang menjadi pelindung kita, saudara-saudara, membuat hati kita terkagum-kagum kepada Tuhan dan selalu meninggikan nama Tuhan. Amin. Pada Bapak Pendeta Anugrah Raya, atas nama majelis dan jemaat kami menyampaikan terima kasih atas pelayanannya pada petang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.